Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiata Mardiah. NIM saya 120404244508. Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Suska Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsip-prinsip dasar berdakwah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hadis Manajemen Dakwah yang dibimbing oleh Bapak Mursal MPDI. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsip-prinsip tentang berdakwah. Dakwah, apa itu dakwah? Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan yang berarti menyerukan ataupun memanggil. Nah, dakwah ini merupakan suatu proses ajakan ataupun seruan kita kepada orang lain untuk mengajak, mengamalkan serta mempelajari ilmu agama dan membangkitkan potensi taat kepada Allah serta menjauhi larangannya. Prinsip berdakwah ini sehubungan dengan ayat Al-Quran yaitu Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Nah, dari ayat ini juga sudah berlandaskan bagaimana prinsip-prinsip berdakwah yang benar. Perintah berdakwah telah dijelaskan pada sebuah hadis yang diriwayatkan an Abi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mencegah dengan tangannya atau dengan kekuatan. Jika tidak sanggup, maka menggunakan lisannya atau menggunakan nasihat. Dan jika pun ia tidak sanggup, maka dengan menggunakan hatinya. Dan yang terakhir adalah selemah-lemahnya iman. Nah, hadis di atas sudah menjelaskan kepada kita ada 3 tingkatan dalam kita berdakwah, yaitu yang pertama menggunakan tangan ataupun kekuasaan. Jika kita seorang pemimpin ataupun amir, hendaklah kita berdakwah dan saling mengingatkan. Jika kita tidak memiliki kekuasaan ataupun kita bukan seorang pemimpin, kita dapat berdakwah menggunakan lisan atau dengan memberikan nasihat. Nah, hal inilah yang digunakan para muda'in untuk terus saling mengingatkan dan berdakwah. Jika kita tidak mampu dengan menggunakan lisan, maka kita menggunakan hati atau mendoakannya. Dan yang terakhir inilah selemah-lemahnya iman. Nah, sudah dijelaskan ada tingkatan dalam kita berdakwah. Nah, berdakwah ini merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Nabi juga sudah menyampaikan, sampaikanlah dariku walau ayatan. Nah, walau ayatan di sini juga harus memiliki beberapa kriteria, yaitu yang pertama memiliki kefahaman atau al-fahmu, dan kita memiliki dasar-dasar yang jelas serta paham akan hal tersebut. Jadi seorang muda'in atau seorang pendakwah juga harus memahami apa yang akan ia sampaikan dan apa yang akan ia terapkan pada orang lain. Kemudian prinsip-prinsip dalam berdakwah. Yang pertama yaitu dakwah mengajak kepada ketauhidan. Seorang da'in harus memulai dakwahnya dengan mengajak kepada tauhidan, karena tauhid merupakan dakwah yang paling utama dan paling tinggi. Dakwah tauhid berarti mengajak kita pada keimanan yang lebih tinggi dan ketaatan kepada Allah. Kemudian dalam berdakwah, kita harus menggunakan kelemah lembutan dalam berdakwah. Seperti yang dicontohkan Nabi, ketika Nabi berdakwah kepada orang lain, beliau menggunakan kelemah lembutan dan sopan santunnya terhadap orang lain. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 159 yang berarti, maka disebabkan dari rahmat Tuhanmulah, maka berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya mereka bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nah, Nabi sebagai suri tauladan yang baik telah mencontohkan kepada kita, dalam berdakwah kita harus memiliki kelemah lembutan. Selanjutnya berdakwah bilisan dan bihal.
seperti pada suatu sabda Nabi, tidaklah seorang nabi diutus oleh Allah dari umat sebelumnya kecuali umatnya terdapat orang-orang Hawariyun atau orang pembela dan pengikut yang melaksanakan sunnahnya serta menjalankan perintah-perintahnya. Kemudian datang generasi setelah mereka yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan dan mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Oleh karena itu, barang siapa yang berjihad terhadap tangannya, maka ia seorang mukmin. Dan siapa yang berjihad dengan lisannya, maka ia adalah seorang mukmin. Dan barang siapa berjihad melawan dengan hatinya, maka ia juga seorang mukmin. Sedangkan di bawah itu tidak ada keimanan meskipun sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi konsepnya antara pempraktekan dari materi yang kita berikan pada suatu dakwah dan dengan lisan kita itu sinkron. Jadi antara dengan yang kita ucapkan dan yang kita terapkan itu sama-sama kita amalkan kedua-duanya. Lanjut, sabar dalam berdakwah. Nah, seorang dai pasti memiliki berbagai macam rintangan dan gangguan yang ditemui selama berdakwah, karena tidak semua orang langsung dapat menerima dakwah tersebut. Sabar adalah sifat yang sangat penting bagi seorang dai yang menginginkan dakwahnya dapat diterima, karena pemahaman setiap manusia pasti sangat berbeda-beda. Dan disitulah seorang dai harus memiliki sifat sabar yang tinggi, karena sifat sabarnya tersebut dapat berpengaruh pada respon manusia yang menerima dakwah tersebut. Dan kesabaran dalam berdakwah dapat menunjukkan seberapa besar kesabaran pada diri seorang dai. Kemudian yang terakhir adalah membesarkan hati dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, seorang dai sebelum berdakwah hendaklah memiliki dan melapangkan hatinya sebelum berdakwah, karena setiap objek yang didakwahinya akan memiliki respon yang berbeda-beda. Dan disinilah seorang dai harus memiliki jiwa yang besar dan hati yang lapang untuk menerima semua tanggapan dari dakwahnya. Dan seorang dai juga harus memiliki keikhlasan yang tinggi terhadap dakwah yang ia sampaikan, berharap ridha Allah dan berharap dakwah yang disampaikannya dapat memberikan kemanfaatan dan memberikan respon yang baik terhadap objek yang didakwahinya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Banyak salahnya mohon maaf. Kami dari kelompok 3 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.